Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa menikmati berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini dan di bulan haram atau di bulan mulia yakni bulan Rajab. Insya Allah hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 156 dengan tema bimbingan Allah Subhanahu wa taala berupa kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saat seorang muslim mendapatkan musibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami berasal dari Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir menerangkan bahwa ayat ini menjelaskan pengertian orang-orang yang bersabar. Hal senada juga dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Karim. Bayyana ta'ala ta'rifas sabirin. Qauluhu ta'ala, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, artinya nuzila bihim karbun au bala'un au makruhun. Apabila ditimpakan kepada mereka cobaan, musibah, atau sesuatu yang mereka benci. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya pula kami akan dikembalikan. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menerangkan bahwa ja'alallahu ta'ala hadhil kalimat malja'an lidzawil masaib wa ismatan lil mumtahanin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat ini sebagai tempat bernaung bagi orang-orang mukmin yang tengah mengalami musibah dan juga penjagaan bagi orang-orang yang sedang diuji, karena dalam kalimat ini terdapat sekumpulan makna yang sangat diberkati. Sebab firman-Nya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, tauhidun wa iqrarun bil ubudiyati wal mulki. Bahwa kalimat inna lillah adalah sebuah ucapan tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dan kesaksian atas kepemilikan dan penyembahan hanya kepadanya. Sedangkan firman-Nya wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan dikembalikan, iqrarun bil halki ala anfusina, bahwa ini merupakan kesaksian atas kepastian kebinasaan setiap manusia, wal ba'tsu min kuburina, dan merupakan pembangkitan dari kubur, wal yakin anna ruju'al amri kullihi ilaihi kama huwa lahu, dan ini adalah sebuah keyakinan bahwa setiap perkara pasti akan dikembalikan kepadanya.
Dan Imam Ibnu Katsir menerangkan kalimat istirja ini adalah tasallamu biqaulihim hadza amma asabahum, artinya mereka menghibur diri mereka dengan ucapan ini atas apa yang menimpa mereka. Wa alimu annahum milkun lillahi yatasarrafu fi abidihi bima yasha. Dan mereka pun mengetahui, meyakini bahwa diri mereka adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan ia memperlakukan hambanya sesuai dengan keinginannya. Wa alimu annahu la yadhi'u ladaihi mithqala dzarratin yaumal qiyamah. Selain itu mereka juga mengetahui dan meyakini bahwa dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan mereka meski hanya sebesar biji sawi pada hari kiamat kelak. Fa'ahdatsa lahum dzalika i'tirafahum bi annahum abiduhu. Dan hal ini juga menjadikan mereka mengakui dirinya hanya seorang hamba di hadapannya. Wa annahum ilaihi raji'una fid daril akhirah. Dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya kelak di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan yang dimaksud dengan musibah itu adalah kullu ma yu'dzil mu'mina wa yusibuhu. Musibah itu adalah segala yang diderita dan dirasakan oleh seorang mukmin. Yuqalu asabahu isabatan wa musibatan wa musaban. Dalam lisan Arab dikatakan asaba, isabatan, musibatan, au musaban. Dan musibah yang menimpa kita dengan mengatakan kalimat istirja ini adalah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Sebuah riwayat dari Akramah menyebutkan bahwa pada suatu malam lentera Rasulullah SAW tiba-tiba padam. Lalu Rasulullah menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, apakah itu termasuk salah satu musibah wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, na'am, kullu ma adzal mu'min fahuwa musibah. Benar, setiap penderitaan yang dirasakan oleh seorang mukmin adalah sebuah musibah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan musibah yang terbesar adalah musibah yang menimpa pada agama ini. Abu Umar menyebutkan sebuah riwayat dari Al-Firyabi, ia mengatakan Fitr bin Khalifah memberitahukan dari Atha bin Abi Rabah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza asaba ahadukum musibah," jika salah seorang dari kalian mengalami suatu musibah, faliyadkur musabahu fi fa innaha min a'zamil masaib. Faliyadkur musibahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Hendaklah dia akan membandingkan musibahnya dengan musibahku, kata Rasulullah SAW. Karena musibah yang aku alami adalah musibah yang terberat, yakni dalam masalah agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna daripada surat Al-Baqarah ayat 156, bahwa yang namanya hidup selalu mengalami musibah. Musibah adalah segala sesuatu yang menimpa seseorang yang tidak disenangi oleh mereka yang tertimpa musibah tersebut. Persoalannya adalah di dalam pandangan Islam, bukan kita sekedar berupaya menghindari musibah karena memang musibah itu sesuatu yang memang tidak bisa 100% kita hindari. Namun kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa segala yang telah menimpa kita hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengembalikan semuanya kepadanya. Dengan kalimat istirja ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita diajarkan dan dibimbing sekecil apapun musibah yang menimpa kita, kita wajib meyakini bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala dan terus mengukuhkan keyakinan kita bahwa suatu saat memang kita akan dikembalikan kepadanya. Dengan sikap demikian, kita akan ridha, menerimanya dengan penuh ketabahan,
ikhlas, tidak stres, dan kita pun akan merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.